Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sekali lagi alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Juga salawat dan salam atas junjungan kita semua baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabat beliau, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada 2 minggu yang lalu kita membahas bab yang berkenaan dengan masalah wanita yang dilarang untuk dinikahi. Kita lanjutkan pada bab berikut. Saya ikuti alur bab yang ada pada kitab ini, yaitu hukum ta'adudiz zawjat wal hikmah min masyru'iyatihi. Hukum menikah lebih dari satu. Ta'adud yang paling senang ini laki-laki memang, ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa dijabarkan oleh kitab ini. Wal hikmah min masyru'iyah, dan hikmah daripada disyariatkan hal tersebut. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dikatakan apa sebenarnya hukum kalau orang menikah lebih dari satu itu? Ta'addud zawjat mubah bil aslihi. Pada prinsipnya itu adalah mubah, boleh saja, berdasarkan ayat surat An-Nisa ayat 3, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatam fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap wanita yang dinikahi anak-anak yatim yang dalam menikahi mereka, fankihu, maka nikahilah ma taba minan nisa, wanita yang baik 2, 3 atau 4. Kalau ahli sunnah membatasi hanya sampai 4. Kalau Syiah ini ditambah 2 tambah 3 tambah 4, 9. Kalau dalam aliran agama Syiah, bukan saya katakan aliran ya, agama Syiah itu sampai 9 mereka. Memang fikihnya jauh dengan berbeda dengan kita, sedangkan dasarnya aja beda, apalagi fikihnya. Akan tetapi persoalan pernikahan lebih dari satu ini mari kita lihat lebih lanjut. Walakin qad yatra ala ta'addud ma yajalu manduban. Kadang-kadang persoalan ini juga bisa menjadi sunnah, persoalan menikah lebih dari satu ini, au makruhan, bisa menjadi makruh, bahkan au muharraman, diharamkan, ya. Tidak melulu dia berarti sunnah atau boleh, tidak, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Wa dzalika tab'an li itibari wa ahwali ta'allaq bi syakhs alladhi yuridu ta'addud zawjat. Itu tergantung kepada kondisi seseorang, ya, yang ingin menikah lebih dari satu. Mari kita lihat. Fa idza kana ar-rajul, sahibul kitab ini mengatakan kalau seseorang itu bihajatin li zawjatin ukhra, dia betul-betul memang berhajat terhadap pasangan yang lain, istri yang lain. Kan kana la ta'ifuhu zaujah wahidah, di mana kalau punya satu istri itu tidak mendapatkan kehormatan. Kalau cuma satu, dia belum mendapatkan kehormatan tadi itu. Artinya mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Au kanat zaujatuhu al-ula maridah, istri yang pertama ini sakit, punya kondisi fisik atau penyakit yang kadang-kadang tidak bisa untuk, maaf ya, tidak bisa untuk memberikan layanan batin kepada suami. Saya pernah dapatkan dulu waktu kuliah di Islamabad. Cuma alhamdulillah bapaknya sabar, walaupun mohon maaf istrinya dia sudah tidak bisa lagi berhubungan karena kondisi sakit yang dialami oleh sang istri. Au akiman, minta maaf juga, misalnya tidak bisa punya anak. Wa huwa yarghabil walad, sementara sang suami ini kepingin punya anak. Wa ghalaba ala zannihi annahu yaqdir ala al-'adl bainahuma, dan dugaan sangat kuat dia bisa berbuat adil, ya. Karena hadza ta'addud manduban, kalau yang semacam begini kondisinya jatuh sunnah hukumnya. Lianna fihi maslahah masyru'ah,
karena itu ada kemaslahatan secara agama. Waqad tazawaja katsiran minas sahabah radhiyallahu anhum aktsar min zaujah wahidah. Para sahabat Nabi dalam contoh sejarah banyak menikah lebih daripada satu. Nah, kemudian yang berikut, bisa juga kadang-kadang dengan persoalan seperti ini, minta maaf ya. Saya pernah dapatkan kasus di mana, ketika di Riau ada seseorang itu di depan mata saya sampai dia ngomong istrinya, aduh bang, nikah aja lah kalau bisa, cari lain lagi, tambah lagi satu. Itu istrinya sendiri ngomong. Kenapa? Rupanya barangkali volumenya terlalu, saya pakai bahasa volume aja ya, volumenya itu rupanya cukup tinggi, sehingga kadang-kadang istri kewalahan untuk menghadapi kondisi suaminya seperti itu. Memang minta maaf, kita semuanya sudah dewasa. Memang rupanya karena tensinya terlalu tinggi ya, sampai kayak obat 3 kali 1. Ya, itu yang akhirnya istrinya kewalahan sampai keluar kata-kata tersebut. Kemudian ada juga kondisi yang lain, idza kana ta'addud li ghairi hajah. Tapi kalau seandainya menikah lebih daripada satu itu bukan untuk sebuah keperluan, wa innama li ziyadati tanawwu wa tarfih, hanya untuk pingin senang-senang, pingin enjoy aja. Ya, sekedar untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Karena sekarang ini banyak istilahnya dipakai sunnah Nabi ya. Istilah mereka sunnah, padahal sebenarnya bukan mengikuti sunnah, mengikuti nafsu. Wa syakka fi qudrati ala iqamatil adl baina zaujat, tapi dia itu ragu untuk bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Wa inna hadza ta'addud yakunu makruhan, dalam kondisi kayak begini makruh hukumnya dia menikah lebih dari satu. Li'annahu li ghairi haja, karena satu dia tidak butuh untuk itu. Wa li'annahu rubbama li haqqi bisabbi dharar fi zawjat min adami qudrati 'ala al-'adli bainahunna, bisa saja menimbulkan bahaya yang kedua terhadap istri-istrinya yang di situ dia tidak sanggup untuk berbuat adil. Nanti ada keterangan berikut pada hal apa persoalan adil tersebut. Nah, karena Nabi mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang kalian ragu, ambil apa yang kalian tidak ragu. Kemudian ada kondisi yang ketiga, wa idza ghalaba ala zannihi, menurut dugaannya yang kuat, atau ta'akkada annahu la yastati, atau dia yakin mantap dia tidak bisa berbuat adil. Idza intazawwaja aktsara min wahidah, kalau lebih dari satu nggak bisa buat adil, menerapkan keadilan kepada istri-istrinya. Misalnya apa? Imma li faqrihi, karena kondisi ekonomi dia. Ini mau adil gimana ini, pendapatan pas-pasan, mau nekat bahaya ini. Au li dhufihi, atau misalnya karena kondisi dirinya yang lemah. Au li adamil wuthuk min nafsihi fil mail wal hif, atau misalnya dia tidak begitu yakin bahwa dirinya nanti ini takutnya cenderung kepada seseorang, atau misalnya akan berbuat zalim terhadap yang lain. Wa inna ta'addud inda idzin yakunu haraman, dalam kondisi begini poligami itu jadi haram hukumnya. Ya. Ya nafi idrarar bi ghairihi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena itu akan membahayakan yang lain, dan Rasulullah bersabda la darar wa la dirar, tidak boleh ada hal yang membahayakan, tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh ada hal-hal yang menimbulkan bahaya. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan masalah ini tidak melulu harus disikapi ini sunnah Rasul, semua orang boleh melakukan, tidak demikian ya. Dilihat kondisi daripada seseorang seperti apa, sehingga kadang walaupun dia pada prinsipnya adalah boleh secara hukum, akan tetapi di situ bisa jadi bahkan makruh, lebih daripada itu bisa jatuh haram. Kemudian di mana ukuran keadilan? Ya, di mana ukuran keadilan yang mesti dipakai di situ? Wal adl ladzi aujabal Islam, keadilan yang diharuskan oleh Islam terhadap suami, alladzi yajma' baina aktsara min zaujah, yang menghimpun lebih dari satu istri. Inna ma huwa al adl wal musawat fil infaq, harus sama di dalam infak. Memberikan kewajiban materi terhadap istri harus adil. Mari diingat teman-teman sekalian, adil ini bukan harus sama ya.
Jangan sampai nanti ada yang satu anak 5, yang satu tidak ada, terus nafkahnya jadi sama secara materi. Ini tidak bisa, bukan adil namanya. Wal iskan, begitu juga tempat tinggal. Wal mabit, iya sama itu ya. Wa husnul muasyarah, bersikap baik di dalam bergaul dengan mereka. Wal qiyam biwajibatiz zaujah, dalam menunaikan kewajiban terhadap istri. Amal mahabbal qalbiyah, kalau berkenaan dengan cinta yang ada di hati, ini perkara yang tidak mungkin untuk bisa diwujudkan. Orang mau adil di situ nggak bisa. Rasulullah SAW sendiri sampai pernah mengatakan bahwasanya, kata Nabi dalam sebuah hadis, Allahumma hadza qismi fi ma amlik, ya Allah, inilah bagianku yang aku bisa untuk melakukan. Fala talumni fi ma tamlik wala amlik, jangan engkau cela aku ya Allah terhadap apa yang aku tidak sanggup, engkau sanggup. Persoalan cinta, Nabi katakan lebih mencintai Siti Aisyah daripada yang lain. Kalau cerita kecenderungan batin itu tidak bisa orang akan berbuat adil. Sama kayak begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita di rumah itu punya anak, kalau anaknya lebih dari 1, misalnya 2, 3 dan sebagainya, pasti ada si ayah yang lebih dia cintai, kepada cenderungan hatinya lebih kepada seseorang itu pasti ada. Si ibu cenderung kepada yang satu lebih, pasti ada. Itu nggak bisa untuk orang bilang dipungkiri, sama sekali nggak bisa, ya. Sehingga kalau dalam tataran itu seorang tua harus bersikap adil, nggak akan mungkin. Tapi dalam hal bersikap lahiriah, di sini yang diupayakan harus maksimal. Oleh karena itu berkenaan dengan masalah ini jangan kita pandang pandang enaknya, ya. Sehingga dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Syekh Wahbah Zuhaili, ulama yang orang bilang kitab fikihnya terbaik pada abad ini, itu dia 8 jilid itu, ya. Teman-teman sekalian, di situ sampai muqaddimah itu beliau katakan sebenarnya pada prinsipnya cukup 1 kalau sudah mendapat kehormatan diri. Jadi beliau lebih menyokong kalau seandainya 1, seandainya sudah mendapat kehormatan diri. Tadi kehormatan diri tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, disinggung ya. Nah, karena beliau sampaikan ada dalil di situ, kalau seandainya di dunia itu orang dengan banyak punya keluarga, istri dan punya istri, enak di dunia, tapi nanti di akhirat yang berat. Di dunia dia bisa, boleh saja karena kaya, karena punya kelebihan, bisa kasih tempat, bisa dia atur waktunya. Tapi Rasulullah katakan nanti di akhirat masing-masing istri ini nanti akan menuntut keadilan. Dan itu berat di sana. Sementara orang cuma kadang-kadang menilai begini, kan sahabat Nabi, Rasulullah, apalagi berikut-berikut ulama dulu, itu menunaikan. Apa tingkat keimanan dan pemahaman agama kita sama dengan mereka? Itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau Rasulullah tidak diragukan. Sahabat Nabi yang kita ikuti, apa kita ini bisa seperti mereka di dalam bersikap sedemikian rupa memahami agama dan bersikap adil. Oleh karena itu dalam hal ini perlu orang bilang jangan terlalu gampang membuka pintunya kecuali dalam situasi darurat. Makanya sampai ada yang mengatakan menikah lebih dari 1 itu ibarat pesawat ada pintu darurat. Nah, pintu darurat itu jangan sembarangan dibuka. Bukalah pada saat memang betul-betul amat sangat-sangat darurat. Tapi kalau tidak, jangan semata-mata ingin cari enaknya, akhirnya malah nanti membuat ada yang dirugikan, ada yang dibuat bahaya, malah kita berbuat zalim. Na'udzubillah, akhirnya dosa lebih menumpuk karena semata ingin melampiaskan keinginan tersebut. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa hikmah daripada poligami tadi itu, ya. Islam membolehkan pada prinsipnya. Di antara hikmah tersebut apa saja? Liyahmiya man la yumkin an tu'ifu zawja wahidah, yaitu untuk melindungi orang yang tadi tidak cukup mendapatkan kehormatan dari 1 istri, ya. Mungkin saja istrinya tadi sakit atau memang dia tidak punya keturunan sementara dia pingin. Wa hadza amrun fitri, beliau kata ini persoalan yang fitrawi, ya, dimaklumi. Nah, oleh karena itu hal tersebut wajar-wajar saja daripada min an yaqa'u fi zina, daripada terjerumus ke dalam perzinahan. Kemudian
itu juga sesungguhnya adalah untuk liyahmiyal mar'a min an yalhad wara'aha ashabus syahwat, untuk menjaga wanita ini daripada kecenderungan orang yang punya syahwat yang tidak karuan, sehingga nanti orang melampiaskan keinginan syahwatnya kepada wanita. Kalau ada yang melindungi, otomatis akan lebih baik lagi menurut sahibul kitab. Nah, ada juga kemudian keterangan yang beliau sebutkan lebih lanjut di sini, teman-teman sekalian. Memang sih beliau mencoba untuk memahamkan kita bahwasanya jangan terlalu kaku di dalam memahami persoalan poligami ini, karena memang bisa saja karena beberapa sebab yang lain. Misalnya kalau ada orang yang sampai dia katakan rajul indahun naham fin nisa, tadi ada orang yang punya kecenderungan yang begitu luar biasa kepada wanita, tadi tensinya yang terlalu over, ada dalam kehidupan itu ada, ya. Sehingga dalam hal ini kalau sampai kemudian tertahankan, tidak disalurkan pada jalurnya, maka di sini bisa membuat orang berbuat zina. Bukankah lebih baik dia menikah lebih dari satu? Nah, kemudian beliau gambarkan juga sekarang ini perang di mana-mana. Perang ini mengakibatkan banyak yang menjadi janda ini perempuan. Kesian mereka. Bagaimana untuk mengurus mereka, memberikan perhatian kepada mereka, dan siapa yang akan peduli? Oleh karena itu perlu ada pertimbangan di sini untuk dalam hal ini tadi jangan terlalu kaku. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang ini kalau tidak salah di muka bumi bandingannya 1:6. Kalau saya tidak salah ya informasinya, 1 laki-laki 6 perempuan di muka bumi. Jadi ada 5 yang yang orang bilang perlu diperhatikan. Saya bukan mengatakan teman-teman supaya ambil jalur ini, tidak. Ini supaya kita memahami agama ya. Nah, tapi yakinlah kiamat masih lama. Karena Rasulullah katakan kalau kiamat tiba itu 1:50. 1 laki-laki, perempuan di saat itu 50. Jadi kalau sekarang 1:6 berarti tahun berapa itu? Baru banding 50. Nah, itu berarti memang masih jauh. Kemudian teman-teman sekalian, kadang-kadang beliau katakan yang ketiga, insan mutazawiz min imra'ah tuhibbuhu wa yuhibbuha lakin aqim la tanjab. Tadi wanita ada yang menikah tapi kemudian tidak dikaruniai anak, maka dalam hal ini bukankah lebih baik daripada dia pendam keinginan tadi tanpa punya keturunan, diberikan saluran bagaimana supaya dia bisa menikah lebih dari satu. Oleh karena itu berkenaan dengan masalah yang satu ini, persoalan lebih dari satu ini jangan kita terlalu kaku, tapi jangan juga terlalu menggampangkan persoalannya. Ingat, kalau sampai kita pandang itu hanyalah sunnah Rasul, padahal di sana ada aturan bisa jadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Nah, saya kira inilah barangkali sebagai beberapa hal saya tidak bacakan, ambil poin-poin untuk disampaikan kepada jamaah sekalian. Kalau mungkin ada yang bertanya begini, kenapa poligami dibolehkan, poliandri nggak boleh? Ya, Kiai Jalal saat saya ingat dulu tahun 87 waktu di Jakarta, Kiai Jalal itu pernah memberikan satu ilustrasi. Beliau katakan wanita ini pada prinsipnya yang menerima. Yang menerima itu kalau ibarat kita di rumah ada ketel ya. Sama cangkir. Ibarat wanita ini cangkirnya, laki-lakinya yang menuangkan, sifatnya kan menerima mereka. Bisa dibayangkan kalau misalnya gelasnya 1, terus ketelnya ini ada 4. Yang satu isi beras air kencur misalnya, 1 sirup, 1 teh, 1 kopi, taruh di 1 gelas. Itu rasanya jadi apa kira-kira taruh sedikit-sedikit itu? Nano-nano kayaknya ya. Rasanya nggak jelas rasa apa begitu. Itu beliau memberikan satu ilustrasi. Tapi kalau 4 gelas oleh 1 ketel diisi semuanya penuh, semuanya bisa diminum dan rasanya pasti tetap saja bagus. Nah, itu pendekatan akliyah yang beliau berikan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini hanya ada dibolehkan kepada laki-laki, tidak dibenarkan bagi wanita. Dan wanita juga tidak usah kecil hati dalam hal ini, karena memang sunnatullah di muka bumi ya seperti inilah adanya. Sama kalau sunnatullah bagi wanita itu mereka yang mengandung, itu yang laki-laki juga nggak usah protes. Kenapa cuma laki-laki yang mengandung?
Kalau sampai laki-laki juga demo, bagaimana mereka mesti mengandung? Kan yang pusing juga perempuan, bagaimana ngaturnya itu? Nah, oleh karena itu masing-masing pada porsi, pada jalan yang sudah Allah tentukan. Kita lanjutkan. Yang berikut muqaddimatuz zawaj, pendahuluan berkenaan dengan pernikahan. Dikatakan, inna sa'adatal usra wa najabatil aulad wa istimraril hayatiz zawjiyah tatawaqqaf ala husni ikhtiyari kulli minaz zawjaini lil akhar. Sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga itu, anak tumbuh dengan baik, kemudian kehidupan rumah tangga berjalan, terletak kepada bagaimana kita pandai-pandainya memilih calon di dalam kehidupan untuk berumah tangga. Penentuan pertama kali bahagianya rumah tangga adalah pada bagaimana kita pandai-pandai memilih calon pendamping hidup. Makanya di dalam hal ini oleh Islam diatur sedemikian rupa. Ternyata disitulah awal pendidikan dimulai. Kalau Barat itu mengatakan awal pendidikan dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Islam tidak. Awal pendidikan dimulai itu sejak memilih calon. Ibarat kalau orang mau nanam, kalau tanahnya sudah bermasalah, biar bibitnya bagus, jadi sia-sia nanti hasilnya. Ya. Kemudian Ghairu muta'attir bi'atifah hauja, tidak terpengaruh semata dengan rasa yang bergejolak, au maslahah muakkata, atau kemaslahatan interest yang sesaat. Jadi dalam hal ini jangan hanya melihat faktor-faktor yang sepintas saja, jangan. Wa innama yakunu qaiman ala asasin yabqa, sesungguhnya adalah perlu dibangun atas dasar yang begitu orang bilang bisa eternal, bisa abadi, yaqi ma'murul zaman, bisa bertahan seiring dengan berlalunya waktu. Nah, walamma kana aqdu zawaji aqdan khatiral athar, persoalan akad nikah itu adalah persoalan yang betul-betul berakibat fatal, bahaya. Tawilul amat, masanya panjang, karena pernikahan itu teman-teman sekalian, yang menjadi istri kita di muka bumi itu nanti yang menjadi juga istri kita di sorga. Jadi jangan dikira pernikahan cuma sampai di sini, enggak, sampai di sana. Terus bagaimana ya, ada ibu-ibu yang sampai protes, nanti kalau di sana kan ada bidadari, kalah cantiknya dong. Oh enggak juga, sampai di sana ya otomatis istri kita lebih cantik dari bidadari yang ada. Makanya kalau mau pilih itu ya sekali jalan jangan tanggung-tanggung, yang betul-betul ya, jangan salah-salah, jangan beli kucing dalam karung, apalagi cuma lewat internet. Kan bisa diacak ini di internet ini. Yang gemuk bisa jadi kurus langsing, yang kulitnya gelap kayak saya bisa terang, mukanya yang bulat bisa jadi bagus, matanya, wah semuanya bisa diatur. Begitu ketemu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati kalau cuma lewat internet. Ya. Kemudian dalam hal ini 3 hal yang perlu diperhatikan, langkah-langkah ketika orang akan menempuh pernikahan. Saya kira di sini masih banyak ya Mas Brio ya. Yang belum. Yang ini tanggal 2000. Amin. Insyaallah. Ya. Ini bagus belajar sebelum menikah ini. So, sekarang orang kalau menikah yang dibahas cuma 5. Orang menikah sekarang yang dibahas cuma 5. Nanti dalam pernikahan kapan? Tanggal berapa? 1. Tempatnya di mana? Di rumah, di apa namanya? Gedung. Yang ketiga, nanti pakai apa pakaiannya? Terus makannya apa? Undangannya berapa? Ini aja dibahas kalau mau menikah. Padahal lebih dari ini persoalan pernikahan. Ya, makanya harus dipelajari ilmunya. Maaf bagi yang akan menikah wabil khusus. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan itu adalah yang pertama, anis sifat tatlubu fi kulli minaz zawji, sifat-sifat yang harus diperhatikan oleh masing-masing calon. Apa yang harus mereka perhatikan terhadap calon yang akan dia pilih. Yang kedua, ru'yatul maktubah wan nazar ilaiha, melihat yang dilamar. Ya. Dilihat, jangan sampai kemudian tadi beli kucing dalam karung. Cuma dengar namanya, namanya bagus, Siti Komariah Anissa. Waduh. Panjang Komariah berarti bulan, cantik pasti. Anissa, Masya Allah. Begitu ketemu, innalillah. Ya. Yang ketiga, khitbah, lamaran, bagaimana aturannya.
Tiga hal ini yang beliau akan bahas dalam mukaddimah tentang masalah pernikahan. Yang perlu diperhatikan poin yang pertama tentang sifat dari masing-masing calon. Apa yang harus diperhatikan? Laqad arsyadal Islam ila iddati minas sifat takunu fil makhtubah kama takunu fil khatib. Islam memberikan petunjuk beberapa sifat yang perlu diperhatikan terhadap calon laki-laki, perempuan maupun yang laki-laki. Ya. Di antaranya adalah ad-dinus sahih wal khuluqul qawim. Agama yang benar dan akhlak yang benar. Agama dan akhlak. Teman-teman sekalian, persoalan agama dan akhlak ini persoalan yang paling utama di dalam agama disuruh untuk kita perhatikan. Hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwiju." Kalau datang kepadamu orang yang engkau rela agamanya, akhlaknya baik, nikahkan dia. Ya. Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Kalau engkau tidak lakukan, nanti akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ya. Rasulullah ingatkan. Kemudian Nabi juga mengatakan, sering kita dengar, ini tunkaul mar'a li arba', wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya silakan, karena kehormatannya silakan, karena kecantikannya silakan, karena agamanya. Kemudian Nabi tutup, fasfar lidzatid din taribat yadak. Pilih yang ada agamanya, pasti engkau akan bahagia. Jadi jaminan dari Nabi SAW. Berarti persoalan yang satu ini adalah persoalan yang betul-betul mendasar di dalam hal memilih jodoh. Jangan cuma lihat cantiknya, karena cantik itu relatif. Kalau 20 tahun, subhanallah. 30 tahun, masya Allah. 40 tahun, la haula wala quwwata illa billah. Tunggu 70. Ya, 70 itu peot. Biar mau diapain juga tetap aja pasti redup, orang bilang. Kalau karena cantiknya saat, kalau karena hartanya paling bahaya lagi. Nanti kalau misalnya bangkrut atau apa, habis cintanya. Nah, kemudian Nabi suruh memilih itu. Dan memang teman-teman sekalian, maaf kalau di sini ada mu'alaf. Ada mu'alaf sini tidak ada. Saya banyak dapat kasus. Jadi orang-orang suka datang masih tahu di rumah keluhan-keluhan persoalan rumah tangga. Malah beberapa hari yang lalu begitu juga, hanya karena kenalan akhirnya menikah. Agamanya nggak ditengok, 8 tahun berumah tangga, akhirnya istrinya ingin kembali kepada agamanya. Ada yang sudah 10 tahun lebih, habis sholat dia cerita datang ke rumah. Saya tanya, kenapa ini kayak seperti sedih? Iya. Dia bilang, saya habis sholat sama istri saya. Selesai sholat dia ngomong, saya mau kembali ke agama saya. Padahal tinggalnya di mana? Di daerah muslim. Muslim Mahau itu kan muslim semua, kalau di Benar hampir semua. Saya terus bilang, 2 masalah yang muncul. Pertama, kamu tidak ajar dia, tidak didik dia, tidak tuntun dia. Iya, itu kekurangan saya. Yang kedua, dia kerja kan? Kamu lepas dia kerja? Iya, di tempat kerja itulah dia dipengaruhi oleh teman-temannya. Nah, resiko kalau masalah agama disepelekan. Oleh karena itu hati-hati berkenaan dengan masalah pilih calon. Apalagi maaf ya, kadang-kadang orang bilang cewek Manado ini beginilah. Ya Allah ya Rabb, tetap kalau bisa cari yang agamanya. Jangan menikah karena persoalan cinta semata. Jangan cuma lihat cantiknya. Kalau dia mau, bilang sama dia, boleh kamu masuk Islam, belajar masalah agama dulu 2 tahun saya tunggu. Gitu, bukan masuk aja habis syahadat langsung menikah. Ini cari masalah kalau kayak begitu itu, ya. Ya, usahakan masalah agama itu paling depan. Karena kalau itu ada jaminan Nabi tadi itu, pasti hidupmu bahagia. Kemudian yang kedua, ya, an-nasab fi kulli minaz zawjaini. Perhatikan masalah nasab. Maksudnya kan nasab itu apa? Tibul asli, dari keturunan yang baik. Karamul manbat, tumbuh dalam lingkungan yang terhormat, ya. Karena Rasulullah menyebutkan lihasabiha itu karena kehormatan. Maksudnya nasab yang baik, bukan asal pilih, bukan asal comot, ya. Kadang-kadang juga maaf, ada orang yang tidak terlalu peduli dengan persoalan yang satu ini. Padahal ini tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan di dalam masalah rumah tangga.
Sebab kadang-kadang kalau bibitnya sudah rusak, biasanya itu untuk mengharap baik ke depan itu sulit. Saya pernah ketemu dengan satu orang di Jawa. Orang ini Allah kasih kemuliaan lebih, kesolehan dan ketaatan dirinya kepada Allah sampai dibuka mata batinnya dengan pengetahuan yang langsung dari Allah. Dia katakan di muka bumi ini lebih dari setengah anak haram. Manusia di muka bumi sekarang ini dia katakan lebih dari setengah, istilahnya itu ya, anak haram. Ini yang bikin kadang-kadang kehidupan jadi tidak seimbang. Oleh karena itu dalam Islam disuruh untuk melihat itu turunan, gak boleh cuma sekedar orang bilang lihat sepintas terus oke, jangan. Bagaimana itu perlu dilihat keluarganya seperti apa. Nah, bukan kita harus memilih keturunan bangsawan, bukan, tapi juga nasab yang baik itu perlu karena berkaitan dengan bibit tadi ini. Yang ketiga, alla yakuna bainaz zawjaini qarabah qaribah, hendaklah, ini masalah bukan harus, sebaiknya antara dua calon tadi, calon suami, calon istri tadi itu, hendaklah tidak punya hubungan yang terlalu dekat dalam hal kekerabatan. Jangan terlalu dekat sekali. Memang ada hadis, walaupun dikritik hadis ini, di mana Rasulullah mengatakan la tankihul qarabal qariba, jangan engkau nikahi kerabat yang terlalu dekat. Fa innal walad yukhlaqu dhawiyan, nanti anak lahir itu lemah, IQ-nya agak lemah itu. Dan kalau saya lihat di Manado sini ada satu keluarga, cuma antara mereka saja menikah. Saya melihat walaupun hadis ini banyak yang mengkritik kelemahannya, tapi ternyata dalam kehidupan saya lihat betul-betul memang pas itu yang Rasulullah katakan. Ternyata dari keturunan-keturunannya anak-anaknya itu IQ-nya payah, ya. Agama ini juga kepingin bagaimana supaya jangan terlalu eksklusif. Menikah silakan dengan siapa saja, lebih mengembangkan keturunan, akan tetapi harus selektif tadi itu. Kemudian dikatakan ini ada alasan-alasannya ya, supaya ada saling tolong-menolong, agar menyambung hubungan antara yang satu suku dengan suku yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, al-kafaah, sekufu. Mau menikah ini harus lihat kesetaraan. Maksud kesetaraan itu musawatu halil rajul li halil mar'ah, yaitu adanya semacam persamaan kondisi si laki-laki dengan si perempuan. Nah, itu bisa dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, ad-din wassalah, agama dan kesolehan diri. Tidak pantas falaisal fasik kuf'an li'afifa salihah. Tidak pantas laki-laki ini tukang bikin dosa, suka mabuk, narkoba, dinikahkan dengan perempuan yang solehah. Ini gak sekufu ceritanya ini. Kesian pincang di rumah tangga. Akhirnya nanti yang senang suaminya, istrinya. Ini dapat istri, dapat suami, ini kok gak sholat-sholat, kerjanya pulang malam mabuk, duit dipakai untuk kepentingan yang haram. Bagaimana mau jalan bagus rumah tangga kalau modelnya kayak begini? Dianggap tidak sekufu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini persoalan ini jangan dipandang sepele juga di dalam kehidupan. Makanya tadi perlu dicek dan dicek, betul-betul cek dan dicek. Sedangkan kita beli barang saja kan teliti sebelum membeli. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Apalagi dalam hal pernikahan harus lebih selektif berkenaan dengan masalah ini. Nah, karena berapa banyak ternyata orang merasa terbebani dalam rumah tangganya karena pincangnya persoalan sekufu tadi di dalam rumah tangga. Kemudian bahkan sampai persoalan yang lain, umur juga perlu diperhatikan. Jangan sampai yang laki 90, istrinya 13 tahun. Ini udah nggak normal, jalan udah apa ya? Udah pelan, ngambil apa-apa sudah gemetar begini, masih mau nikah juga. Innalillahi wa inna ilaihi. Baru yang dicari apa? Yang ting-ting 13 tahun. Ya orang udah nggak cocok umurnya ya. Dan saya dapatkan ada orang yang memang sudah cukup tua, plus dia sakit, mau paksakan dirinya menikah dia agak mudah. Begitu setelah menikah, udah lama retak rumah tangga. Kenapa? Ternyata sang istri merasa, wah saya ini dinikahi hanya untuk ngurus dia sakit ternyata.
akhirnya tidak akan bertahan rumah tangga. Nah, kemudian Allah sendiri mengatakan, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun." Surat As-Sajdah ayat 18. Apakah orang mukmin itu sama dengan orang fasik? Tidak, kata Allah, enggak sama. Fasik itu orang yang tukang bikin dosa. Kemudian dalam hal sekufu apalagi al-hirfah, pekerjaan. Jangan sampai pekerjaannya juga tidak imbang. Ada orang alim, orang luar biasa kaya raya juga, qadhi dikatakan, sementara ini yang akan menikah dengan dia ini terlalu persoalan pekerjaan terlalu jauh. Sampai diistilahkan di sini apa? Misalnya mendapatkan orang yang tukang penjaga kamar mandi, tukang urus kamar mandi, berarti apa namanya itu? Satpam kamar mandi atau semacamnya ya. Ya. Atau misalnya tukang pengembala. Orang bilang tidak imbang ini kondisi. Bukan berarti Islam memisahkan kondisi sosial, tidak. Ini untuk menjaga rumah tangga jangan sampai ada persoalan. Ya. Kemudian apalagi termasuk di dalam hal yang lain juga, yaitu al-baqarah. Kalau mau pilih juga yang kalau bisa adalah al-baqarah. Baqarah itu gadis. Kenapa mesti gadis? Apa yang janda tidak boleh? Oh, kalau Rasulullah malah yang gadis cuma satu, yang lain janda semua. Nah, persoalan hal ini kenapa oleh Nabi dikatakan dalam sebuah hadis, alaikum bil abkar, carilah istri yang masih gadis, fa innahunna a'dzab afwahan. Mereka itu dikatakan kalau ngomongannya biasanya lebih halus, ya, itu istilahnya kalau ngomong bagus-bagus. Kalau masih biasanya kalau yang sudah pengalaman itu kadang-kadang bicaranya juga agak lain, ya, udah terlatih. Nah, kemudian ini bahasanya Rasulullah. Wa antak arhaman, rahimnya lebih kuat. Kalau ingin punya anak lebih, biasanya masih bisa lebih masih bisa banyak anak istilahnya. Saya pernah satu saat di Jakarta dulu waktu masih tinggal di sana, ke Jakarta Pusat, ketemu satu orang, anaknya 23, satu ibu. Tapi meninggal 2, yang hidup tinggal 21. Tanpa dalam rumah dia pelihara anak yatim. Jadi malam hari itu istrinya itu sudah mulai masa persiapan masak untuk besok. Saya bayangkan 21 mau diurus plus anak yatim, gimana ya? Dan dia ngomong itu, kalau istri saya masih ada bibitnya saya mau tambah. Bukan main. Berarti memang sudah sampai di situ Allah kasih. Nah, sehingga Rasulullah katakan tadi itu tidak salah. Antak arhaman, rahimnya lebih. Orang bilang untuk pingin banyak masih memungkinkan. Kemudian wa arda bil yasir, ini bahasanya mereka lebih ridha dengan yang sedikit. Tapi ini juga kadang-kadang relatif. Ada kadang-kadang yang pengalaman, yang terbiasa, sebab tergantung pendidikan dari awalnya kan. Keluarganya kalau biasanya hidupnya orang bilang sederhana, begitu nanti dia jadi istri siap hidup sederhana. Tapi kalau hidupnya membuah juga, begitu jadi istri biasanya pinginnya mewah. Nah, kemudian selain daripada itu juga banyak contoh kasus yang Rasulullah sebutkan. Ketika bertanya ada seorang sahabat menikah dengan yang ditanya, kamu sudah menikah? Tanya sama Jabir. Nabi bilang sudah. Siapa? Seorang janda. Kenapa nggak cari yang gadis saja? Rasulullah tanya, ya Rasulullah, indari akhwat, saya ini banyak punya saudara perempuan. Fa khasyitu an tudkhila baina bainahun, saya takut jangan sampai jadi masalah nanti dengan saudara-saudara perempuan saya. Oh, kalau begitu ya sudah, nggak apa-apa. Nabi juga tidak melarang, cuma mendorong ceritanya. Jangan dianggap ini sebagai sebuah keharusan, ya. Kemudian yang lain juga adalah al-walud. Rasulullah juga mengatakan orang dalam hal ini kalau mau milih istri cari yang subur. Tapi yang subur bukan harus uji coba. Sebab sekarang ini kan kebanyakan kadang-kadang nggak bisa dibedakan mana yang namanya love, mana yang namanya lust. Love L-U-V-E dengan lust L-U-S-T. Cinta dengan nafsu. Kalau cinta ini betul-betul memang terhormat, mulia. Kalau nafsu ini kebanyakan kan orang mainannya di nafsu ini. Akhirnya tidak sedikit kasus kadang-kadang ya kawin sebelum nikah. Nah,
Rasulullah katakan tazawwajul walud al-wadud, nikahilah wanita yang penyayang, yang subur dan penyayang. Fa ini mukathirun bikum uman, karena aku senang nanti di hari kemudian umatku ini paling banyak di hari akhirat nanti, kata Nabi. Tapi melihat hal ini dari mana? Kata beliau, turaful bikr al-walud bi aqrabiha, lihat dari keluarga dekatnya, apakah dari saudara perempuannya, dari bibinya, dari pihak ayah, pihak ibu. Jadi bukan main tes ceritanya ya. Ini adalah dilihat dari sisi keluarganya. Biasanya kan kelihatan keluarga yang banyak turunan ya, dengan yang tidak sama sekali. Itu yang pertama berkenaan dengan masalah memilih jodoh harusnya bagaimana, sudah beliau sampaikan. Kemudian yang berikut adalah ru'yatul maktubah wan nazar ilaiha, melihat ini calon yang akan dilamar, yang dia ingin, harus dilihat. Kenapa tidak? Ya, karena jangan sampai salah nanti atau bermasalah. Wa minal umuril mustahabbah, persoalan yang betul-betul jadi sunnah yang dianjurkan raghawa bil Islam ayyan zural khatib ilal maktubah qabla al khitbah. Sebelum dilamar dilihat dulu. Ya, kalau ada yang betul-betul kepingin terhadap seseorang. Nah, kemudian bahkan walahu tikrarun nazar taniyan talitan ini taja ilaihi. Bahkan dianjurkan sampai 2 kali, 3 kali kalau diperlukan. Kalau pertama dia masih ragu, boleh kedua kali. Masih ragu, boleh ketiga kali untuk meyakinkan. Sampai segitu agama membuka pintu. Lihat tabayyan hayatuha, supaya jelas kondisi daripada calonnya tadi itu. Walayan dan ba'da nikah, tidak nyesal setelah menikah. Nah, kemudian dalam hal ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat qala lil Mughirah bin Syu'bah, berkata kepada Mughirah, waqad khadaba imra'atan, Mughirah melamar seorang wanita. Unzur ilaiha, lihat wanita itu, kata Rasulullah kepada Mughirah, fa inna ahra ayyadam bainakuma, karena itu akan membuat kalian nanti lebih langgeng kalau seandainya dilakukan. Nah, akan muncul rasa cinta dan sebagainya. Kemudian ada juga seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW menyerahkan diri. Ya Rasulullah, beliau serahkan pokoknya ya. Jitu li ahbalaki nafsi, saya serahkan diri saya kepada engkau. Nabi tengok ini perempuan. Orang bilang tengok sepintas. Setelah itu kemudian Nabi nikahkan dengan yang lain. Jadi bukan cuma beli kucing dalam karung begitu ya, cuma dengar berita, apalagi cuma lihat foto sepintas. Kadang-kadang yang foto 7 tahun lalu yang diperlihatkan, yang masih bagus, yang masih Masya Allah, tapi yang sekarang sudah pindah. Kemudian yang berikut, Rasulullah juga pernah didatangi oleh seseorang, akhbaru annahu tazawwaja imra'atan min ansar, dia ingin menikah seorang wanita Ansar. Nabi tanya, anazarta ilaiha, kamu udah lihat itu wanita itu? Qala la, belum. Fadhhab fansur ilaiha, lihat dulu. Ya, fa inna fi ani ansar syai'an, karena kadang-kadang di matanya orang Ansar itu ada sesuatu. Disuruh untuk tengok dulu ya. Jadi jangan sampai kemudian langsung lihat saja tanpa dilihat dulu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, batas melihat itu sampai di mana sih? Apa dilihat semuanya? Oh, nanti dulu. Ada batasan. Cuma 2. Yaitu kalau mau melihat hanya wajah wa kafain, hanya wajah dan kedua tangan ini. Tapi bukan berarti kita ke rumahnya sini, kiri, kanan, atas, bawah, mana tangannya? Bukan begitu ya. Keluarganya juga mesti pintar. Sudah disampaikan sama orang tuanya, kita mau datang, pengen lihat begini. Oh iya, begitu dia datang, Dek, bikinin kopi Dek buat Mas siapa gitu. Jadi dia datang naruh kopi, kan kalau kelihatan kan tangannya. Kenapa wajah sama tangan saja? Karena melihat wajah itu menimbulkan cinta. Senang apa tidak dilihat dari wajah. Itu ya. Kenapa tangan? Tangan ini cermin daripada tubuh seseorang. Jangan sampai begitu disuguhin, wah jarinya ibu jari semua. Orang ada bilang jari main semua. Kenapa? Rupanya memang betul-betul tukang pukul ini. Suka gym ya. Itu cermin daripada, maaf ya, cermin body seseorang dari tangan itu. Ya. Makanya disuruh lihat 2 ini saja, tidak lebih daripada itu. Tapi bukan dengan cara-cara yang vulgar, tidak.
Kemudian ini beliau yang sudah sampaikan tadi, mencerminkan kecantikan kalau wajah, di situ menimbulkan rasa senang. Nah, wa illam yatayassar lahu an yanzura ilaiha, kalau dia nggak bisa melihat langsung, boleh juga arsal imratan tata'ammaluha, boleh juga kirim orang untuk lihat. Nah, biasanya kalau kirim orang itu untuk ngecek, melihat, bisa lebih istilahnya ya, ngelihat. Kalau sama perempuan kan boleh melihat. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Ummu Sulaim ila imra'ah, satu perempuan diutus Nabi kepada seorang perempuan, suruh lihat. Waqal unzuri urqubiha, lihat urat di atas tumitnya. Karena perempuan boleh di bagian sini. Wasyummi awaridiha, sampai Nabi bilang cium bau badannya. Ya. Apakah mungkin orang pandai menjaga dirinya bagaimana supaya terlihat selalu bagus atau bagaimana? Disuruh perhatikan sampai ke sana kalau perempuan yang disuruh putus. Artinya jangan cuma sekedar orang bilang mau terima tanpa dicek dan dilihat. Adapun melihat wanita yang asing di dalam aturan yuhram, diharamkan. Kalau anak itu sudah mulai balik, ya ingat anak perempuan yang sudah mulai balik, haram sesungguhnya kalau seandainya kita terlalu menganukan mata ke sana, diharamkan kalau sudah mulai balik. Tapi hal yang semacam itu ditolerir untuk beberapa keperluan adalah apabila untuk kepentingan yang pertama al-mudawat, kalau untuk pengobatan, melihat yang bukan muhrim, yang bukan mahram, bukan muhrim ya, beda yang mahram sama muhrim. Kalau yang bukan mahram itu bisa dilihat untuk kepentingan pertama berobat. Itu juga berobat kalau seandainya tidak ada juga di situ dokter laki-laki, dokter perempuan, maka silakan dibolehkan. Ya. Itu juga kalau berobat sampai dikatakan hendaklah juga ditemani bihadratin mahram aw zawj aw imratan tikah, harus ada yang temani, apakah mahramnya ataukah suaminya ataukah perempuan yang dipercaya. Jadi nggak boleh cuma pergi sendiri begitu saja, dokternya laki-laki di dalam, akhirnya terjadi pelecehan lagi. Nah, harus ditemani itu. Ya. Yang kedua, indal muamalah min bai' wa syira', ketika bermuamalah jual beli laki perempuan. Nah, itu boleh. Tak mungkin kalau kita mau belanja beli gula 1 kilo. Ambil gulanya toh, iya, kenapa nggak boleh lihat katanya? Aduh, gawat itu. Ya, indah syahada. Begitu juga dalam bersaksi. Kalau bersaksi boleh nggak di pengadilan? Oh boleh. Bagaimana hakim kalau nggak bisa melihat ini yang bersaksi ini? Hakim memutuskan iya. Terus bagaimana? Mesti dilihat ini siapa yang bersaksi. Dibolehkan. Indah taklim, ketika mengajar. Mengajar itu dibolehkan untuk melihat, ya, ditolerir. Nah, apakah yang bersifat wajib ilmu dipelajari ataukah yang sunnah? Karena itu untuk memperoleh manfaat secara agama. Ya, jadi hal-hal yang kayak begini dibolehkan untuk kita melihat. Yang terakhir, Mas, masih boleh ini? Mas, kita cukupkan dulu. Masih banyak banget. Masalah lumayan. Khidbah, masalah lamaran. Berikut aja ya. Insya Allah kita cukupkan dulu masalah melamar. Sayang kalau putus nanti, kalau bisa 2 minggu depan seandainya ada pengajian, kalau boleh ikuti supaya nyambung nanti anunya. Aturan-aturan dalam melamar. Kalau melamar ini ada 2, ada terang-terangan, ada sindiran. Ya. Kalau melamar terang-terangan itu gimana? Kalau sindiran itu bagaimana? Ada aturan mainnya. Ya baik, ini barangkali sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah ada manfaatnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang mau tanya, silakan. Ustaz, saya bertanya tentang perbedaan antara ta'aruf, nazar sama pacaran. Boleh dijelaskan? Terima kasih. Kalau ta'aruf kenalan ya, secara artian definisi ta'aruf kenalan. Kalau kenalan yang dimaksudkan di situ adalah kenalan
untuk melihat apakah dia ini pantas dijadikan calon atau tidak. Dengan cara yang syar'i dia datang tadi itu, lantas kemudian dia melihat an-nazar, silakan. Tapi kalau kenalan itu dia pingin kenal dengan cara budaya, mesti berdua ketemu, apalagi kemudian sampai salaman, sampai janjian, tukar menukar HP, ada yang kadang-kadang lebih saling tukar foto dan sebagainya, tukar nomor HP. Ini tidak dibenarkan pada prinsipnya dalam agama. Nah, itu kalau kenalan dengan cara budaya. Tapi kalau dengan cara dia menggunakan kenalan itu tadi itu ingin mengenal, tapi kemudian dia ke sana dengan dia gunakan saluran-saluran datang untuk nazar, ingin melihat. Kalau dia ingin melihat sebagaimana diterangkan tadi itu, pantas apa tidak, cocok apa enggak, itu silahkan kalau memang. Itu juga bahagian dia ingin mengenal, walaupun hanya sepihak saja, tidak ada kontak antara keduanya, cuma sekedar dia lihat, tidak ada komunikasi. Kalau kenalan ta'aruf itu berarti kan kedua belah pihak saling ingin mengenal. Nah, yang sana boleh tahu, istri ini juga, calon istri ini bisa juga dia melihat calon laki-lakinya kayak apa, dan dia berhak untuk itu. Tapi pola ta'aruf yang berkembang dalam budaya ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Apalagi yang ketiga berkembang dengan yang namanya pacaran. Kalau yang namanya pacaran ini berarti orang bilang udah muqaddimah daripada suami istri ini. Yang kadang-kadang ada yang sampai over jalan bersama. Kalau misalnya ingin, barangkali ada pendapat yang begini Mas Priyo, ada yang pendapat yang lebih sedikit mentolerir. Kalau seandainya misalnya kita pingin ketemu dengan yang bersangkutan, entah sebuah hajat atau apa, itu didampingi, tidak boleh cuma berdua, apalagi jalan berdua, lebih tidak dibenarkan lagi. Nah, kalau yang modelnya seperti begitu, ada yang masih mentolerir kalau prinsipnya didampingi. Tapi kalau sampai kemana-mana berdua, sampai wah lebih dari segalanya, aduh, itu yang diistilahkan oleh persoalan pacaran yang kayak begini ini tidak dibenarkan dalam agama. Itu yang diistilahkan oleh almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Beliau isyaratkan itu seperti gini. PLN akan umumkan nanti malam akan padam ini lampu. Sudah siapkan ini senter dari siang hari. Dari siang hari udah dinyalain senternya. Begitu jam 7 malam, suak baterainya. Karena udah begitu dekat sekali. Sudah pacarannya sekian lama, akhirnya apa? Begitu masuk rumah tangga, udah nggak semangat. Orang bilang gairahnya sudah habis di saat pacaran. Berapa hari yang lalu, seorang dokter, dia ke rumah. Ini persoalannya. Pacaran 8 tahun. Bayangkan 8 tahun ini pacaran. Dia cerita sama saya di rumah. Setelah menikah baru setahun, dia bilang apa? Sudah nggak ada rasa sama istri. Sudah nggak ada rasa sama istrinya. Bayangin kalau sudah nggak ada rasa, mau sambung bagaimana tuh rumah tangga, mau jadi bagus bagaimana itu. Sampai dibilang mau mendekati saja sudah nggak ada keinginan sedikit pun. Nah, udah habis di pacaran. Itulah sebabnya dalam hal ini kalau ada yang mau menikah paling bagus ikuti batasan-batasan. Ya, nggak mungkin agama kalau berikan penjelasan tidak ada dia punya nilai, dia punya manfaat. Jadi dalam hal ini kemana mau mengarahkan ta'aruf tadi dan kemana mau dibawa pemahaman daripada pacaran tadi itu. Pernah diadakan Mas Priyo, diadakan di Malang. Persoalan pacaran itu dibahas dalam satu seminar. Waktu itu B. Arifin masih hidup. Itu beliau kemudian dengan beberapa orang-orang yang hadir di situ, yang tokoh-tokoh yang hadir, ada kemudian memberikan sebuah pandangan. Kalau hanya dalam bentuk surat masih ada yang mentolerir. Ya. Tapi kalau seandainya itu pun surat dalam batasan yang wajar, bukan sampai sangat vulgar. Nah, tapi kalau sampai misalnya jalan bareng berdua kemana, itu yang perlu dihindari. Karena Rasulullah katakan biasanya kalau itu setan yang ketiga. Tapi kalau sekedar misalnya dia ingin lebih dekat, ingin tahu, dia datang ke rumah bertamu sopan-sopan, ada yang ngawalin, yang nemani, itu ada yang mentolerir, ya, tidak dibiarkan berdua duduk bersama. Nah, cuma biasanya begitu yang pacaran yang nggak nyaman. Itu mani, katanya ganggu, itu nggak bisa ngomong. Ya, kalau itu yang mana ya otomatis saja
Tergantung dari yang bersangkutan. Makanya paling bagus kalau ada yang kepingin tengok, datang, lihat, cocok, cari tahu, lamar. Itu yang lebih baik. Lebih baik ya. Kalau boleh dibahasakan dalam bahasa yang singkat, nikah dulu baru pacaran. Itu lebih bagus daripada pacaran dulu baru nikah. Baik, ada yang tanya? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana syakkiyin wa la mahruman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bukakanlah pintu kebenaran di depan mata kami, agar kami bisa melihat mana yang hak itu hak, dan berikan kami kekuatan mengikutinya. Tampakkan pula ya Allah kebatilan di depan mata kami, agar kami bisa melihat mana yang batil dan berikan kami kekuatan menjauhinya. Ya Allah, kuatkan hati kami ini untuk bisa mengikuti setiap kebenaran yang datang darimu. Jangan kau biarkan kami ya Allah berjalan atas jalan yang salah. Bimbing kami dengan ilmu yang bermanfaat dalam hidup kami, agar kami bisa menggapai ridha dalam hidup ini. Ya Allah, dimanapun kami berada, kami sungguh membutuhkan bimbingan, tuntunanmu, hidayahmu ya Allah. Berikan kami jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Bimbing kami selalu dengan nur-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak cucu kami ya Allah menjadi generasi-generasi yang rabbani, generasi yang selalu taat kepada-Mu kapan dan di mana saja, dan sayang kepada kami sebagai orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian fikih kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.